tanggal 23 Juli 2022, izinkan saya mengikuti suatu beberapa bersama untuk memanfaatkan jalannya prestasi ujian pada siang hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan kepada masing-masing dari kelompok tersebut untuk Okay, thank you. Let me introduce myself. My name is Azabran Nugramadana, absen number 31. I serve as a designer and layout. As a designer, I make professional visual design, and as a layout, I provide a number of content layouts. Introduce my name is Lufiana Mufida, absen number 22. In this magazine, my job as an editor is to fix between it has been and correct the use of the wrong word. My name is Nala Amelia Putri. My absen number 33. I am here as documentation from school website. My name is Priya Sabina Suramadani, number 34. In this project, I serve as a coordinator, editor, layouter, and designer. My job as a coordinator is to coordinate activities and responsible for giving direction to my teammates. As a layouter and editor, my job is to check the work of my teammates and edit it if there are errors. And my job as a designer is to design the covers and templates for our magazine. My name is Lara Madani, absen number 36 as a designer and layouter. My job is the arrange the layout to clear text and image for shape. And also my job is to compile PowerPoint and books for news reference in our magazine. Baik, terima kasih moderator. Sebelum memasuki poin pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan majalah kami secara singkat. Majalah kami berjudul Suara Grafika Magazine, yang memiliki nuansa atau bertemakan komik barat, atau bisa kita ambil contoh adalah komik Marvel. Namun kami tidak meniru konsep tersebut secara sama persis, melainkan kami kembangkan sendiri sesuai dengan ide dan kreativitas masing-masing. Untuk majalah kami memiliki cover depan dan belakang, dengan bagian dalam cover depan merupakan poster dari mata pelajaran PAI, serta bagian dalam dari cover belakang merupakan media promosi produk dari kelas 11 desain grafis C. Untuk berisinya sendiri terdapat 8 halaman yang terdiri dari daftar isi, berita utama, berita lain, artikel, serta tabel prestasi SMKN 4 Malang. Dalam pembuatan majalah ini, tentu saja kami melalui beberapa tahapan, diantaranya menentukan alat dan bahan, membuat sketsa, membuat dummy, melakukan proses digitalisasi, lalu menentukan posisi halaman, lalu melakukan proses proofing image atau cetak coba, dan pada akhirnya melakukan cetak hasil. Lalu untuk latar belakang kami dalam membuat majalah ini, selain untuk memenuhi kebutuhan tugas, kami berpikir bahwa dengan adanya majalah sekolah, kami bisa memperkenalkan SMKN 4 Malang ke masyarakat luar maupun siswa dan siswi SMKN 4 Malang itu sendiri. Meskipun ada banyak cara untuk memperkenalkan sekolah kita ini, kali ini kami memilih untuk memperkenalkannya melalui media cetak, yaitu majalah. Tujuan pembuatan majalah ini tentu saja selain untuk memperkenalkan SMKN 4 Malang, kami berharap untuk bisa menarik perhatian atau menarik minat masyarakat luar untuk datang berkunjung ke SMKN 4 Malang. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Stella. Oke, baik. Untuk
untuk alat bantuannya sendiri, kita menggunakan laptop untuk memindahkan sketsa yang akan ditinggalkan ke aplikasi CorelDRAW. Lalu untuk aplikasi kita menggunakan CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, dan Canva. Selanjutnya kita menggunakan handphone untuk mencari berita-berita yang ada di web sekolah. Lalu alat tulis untuk membuat sketsa majalah sebagai referensi untuk kita yang mau diambil pembuatan majalah, serta kertas untuk membuat sketsa tersebut. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Langkah pertama adalah membuat sketsa poster agama, yaitu tentang narkoba. Nah, untuk sketsa poster agama, kami mengambil dari rekan kami, yaitu SDI Sediana. Untuk cover majalah, kami mengambil dari rekan kami, yaitu Nisha. Untuk sketsa majalah, mulai dari daftar isi, kami mengambil konsep dari rekan kami, yaitu Salsa. Selanjutnya, untuk berita utama, berita lain sampai dengan tabel prestasi, kami menggabungkan ide-ide dari masing-masing kelompok, dari masing-masing tim kami. Untuk kami, pada kelompok kami menggunakan kertas A13. Pada katakan 1, yaitu diisi dengan halaman 1, KTL 1 diisi halaman 1 dan 8. Untuk baliknya diisi halaman 2 dan 7. Untuk KTL 2 diisi halaman 3 dan 6. Untuk baliknya diisi halaman 4 dan 3. Selanjutnya yaitu grafis dan editing. Lalu membuat sketsa manual, maksudnya yaitu proses digitalisasi. Proses pengaplikasian pada step yang pertama yaitu membuat poster pada CorelDRAW. Yang berikutnya dengan cover dan template yang kami aplikasikan pada software CorelDRAW. Untuk layout majalah, kami menggunakan Adobe InDesign, dan pada isi berita kami menggunakan Times New Roman ukuran 12. Selain itu juga ada mockup yang kami aplikasikan pada Adobe Photoshop, dan juga pada cover belakang bagian dalam terdapat media promosi yang kami buat pada aplikasi Canva. Dan yang terakhir, pada cover belakang bagian luar terdapat iklan dari Red Rose SMKN Malang yang kami aplikasikan pada software CorelDRAW. Selanjutnya yaitu posisi halaman. Posisi halaman merupakan penggabungan beberapa halaman untuk mempermudah proses pencetakan dan agar ketika dicetak susunan halaman sesuai dengan yang diharapkan. Ini merupakan posisi halaman pada contoh tadi tabel sistem fisik yang meletakkan halaman dijelaskan oleh rekan saya Devi. Selanjutnya yaitu posisi halaman pada kertas A12. Pada kertas A12 dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian bawah diisi halaman 1 dengan halaman 8, di atasnya halaman 4 dengan halaman 5 dengan posisi mirror atau terbalik. Sebaliknya yaitu diisi halaman 2 dengan halaman 7, di atasnya halaman 3 dengan halaman 6 dan dengan posisi mirror atau terbalik. Pada posisi halaman, kita memerlukan yang namanya atribut cetak. Atribut cetak yang harus ada dalam posisi halaman, yaitu yang pertama ada Fastcris register, yaitu posisi register posisi dan warna. Biasanya terletak pada pojok dan ditandai dengan huruf R. Yang kedua yaitu ada Fastcris lipatan, yaitu susunan lipatan. Biasanya berada di tengah, jadi sebagai agar mengetahui bagaimana akan dilipat. Yang ketiga yaitu Fastcris motor, yaitu tanda batas ukur untuk menghindari kesalahan dalam pemotongan. Dan yang terakhir terdapat color bar, yaitu tanda warna CMYK yang sebagai susunan dalam warna dalam cetak tinta. Terdapat 4 warna yaitu
kuning dan juga hitam. Ini adalah cetak jadwal atau flow image. Mengapa kita memerlukan flow image? Karena alasannya adalah yang pertama, untuk meminimalisir perubahan font, tata letak halaman, kesalahan warna, dan juga mewarisi keterbacaan. Itu adalah video kerja cetak jadwal yang sudah kami lakukan. Dan ini adalah hasil dari cetak jadwal yang kami print pada kertas A4 dengan sistem sisi. Poin selanjutnya adalah cetak hasil. Jadi untuk cetak hasil kami menggunakan clipboard dan juga mockup. Mengapa kami menggunakan clipboard dan mockup? Karena untuk menjadi ilustrasi majalah serta menjadi acuan atau contoh majalah sebelum kami mencetaknya. Dan dalam proses desain dan pengembangan produk, mockup adalah visualisasi sebuah konsep desain. Dengan adanya mockup, para klien, tim, ataupun yang bekerja sama akan lebih mudah membayangkan serta melihat produk secara lebih realistis. Berikut adalah flipbook yang kami usahakan. Di sini ada paket depan yang hasil dari One Voice Suara Grafika Makassar. One Voice Suara Grafika Makassar ini adalah slogan dari SMK Negeri Malang sendiri, yaitu satu suara grafika. Di sini ada berita utama dan berita lain. Berita utama di sini adalah Pilotos, berita lain PSB DJJ dan pertukaran belajar. Untuk masalah kami ada harga 35.000 untuk Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa dengan harga 38.000. Untuk kamar depan dan bagian dalam ada poster agama itu tentang jauhi narkoba. Di halaman pertama ada tabel konten atau daftar isi dan ada redaksi atau penyusun. Di halaman kedua dan ketiga ada berita utama yaitu di halaman kedua ini menjelaskan tentang pemilihan suara siswa-siswi SMK Negeri Malang untuk pemilihan OSIS. Di halaman ketiga menjelaskan tentang ketua OSIS terpilih yaitu Nabila Ayudia. Di halaman keempat ada grafika special purpose dan grafika versi competition. Dan di halaman kelima ada berita pameran atau Bandaria SMK Negeri Malang. Di halaman ke-6 kami ada juga tentang program untuk pertukaran siswa terpilih antara SMK Negeri Malang dan Sekolah College Vocational Selima Jumeirah Malaysia. Dan di halaman 7 kami ada artikel. Kami mengambil artikel tentang kompetensi keahlian yang paling diminati di SMK Negeri Malang ini. Halaman selanjutnya adalah tabel prestasi dari siswa-siswi SMK Negeri Malang. Dan ini adalah media promosi dari kelas kami. Jadi ini adalah media promosi pada produk-produk dari kelas kami yang kami ambil dari kelas PKK. Dan ini adalah tabel belakang. Tabel belakang menggunakan media promosi Leaders. Itu ada website sekolah yang dapat diakses oleh masyarakat dan berisi tentang informasi yang terkini SMK di Malang sendiri. Dokumentasi akan dijelaskan oleh rekan saya sekarang. Jadi di dalam video tersebut kita melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama kita membuat layout majalah, sketsa layout majalah yang dikerjakan pada majalah SMK. Yang kedua pembuatan cover pada kolegraf, yang selanjutnya pembuatan template, dan ini adalah penataan layout majalah pada Adobe InDesign. Dan kita mulai membuat flipbook pada web. Dan ini adalah cetak coba yang sekarang dilakukan. Dan yang terakhir pembuatan PPT sebagai media presentasi dan tugas akhir dari kami. Sekian penjelasan dari kami selaku pemateri. Saya kembalikan ke moderator.
sama Bu Erita. Untuk desainnya, isinya itu dari awal sampai akhir desainnya sama ya. Maksudnya template-nya sama. Jadi kesannya kalau saya sebagai orang awam yang ingin beli majalah itu kesannya monoton menurut saya pribadi. Jadi mungkin bisa divariatifkan lagi untuk pemilihan template dan warna mungkin ya. Selebihnya dari itu sudah sih menurut saya. Tinggal nanti ini aja ya. Kalau yang poster agama mungkin dikasih keterangan. Mungkin keterangan dari segi agamanya, misalkan hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa larangan untuk minum miras itu nggak boleh, narkoba juga nggak boleh. Mungkin ditampilkan satu ayat. Misalkan syukur-syukur saya pakai ayat Qurannya ya, tapi kalaupun kesusahan pakai, saya kira nggak susah sih. Mungkin hanya terjemahan dari Quran surat ini atau hadis ini, bahwa menerangkan tentang bahwa say no to drugs itu memang dilarang dalam Islam. Karena kalau acuan agama itu pasti acuannya adalah dari Al-Quran, kalau nggak gitu hadis. Jadi ada dasarnya. Ketika kita ngomong, nggak boleh loh minuman miras. Nah, kamu dasarnya apa kok ngomong kayak gitu? Nah, kita harus buktikan dengan dalil yang ada, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, untuk memperkuat gambaran gitu ya. Mungkin itu saja. Kali saya penasaran dengan proses pembuatan kalian, karena kalian itu timnya full anak ciwi-ciwi, biasanya lebih banyak dinamika karena tidak ada yang menengahi, betul. Nah, jadi nanti saya minta diceritakan saja proses pembuatan kalian gimana. Kalau ada, saya minta ditampilkan referensi kalian. Kalian pasti mencari referensi kan? Saya ingin ditampilkan referensi kalian. Sambil dijelaskan proses pembuatan ini ada kendala atau tidak. Sambil tampilkan referensi. Kemudian tahunnya di bawah. Nah, dia itu banyak penggunaan huruf kapital. Kalau tidak salah tadi di halaman 3 itu halaman 3 tentang apa tadi, itu banyak penggunaan huruf kapital yang tidak sebetulnya huruf kapital, huruf kecil itu ya. Mungkin Nun saya halaman 3. Nah ini jawaban Nabila, harapan saya siswa SMK Negeri 4 Malang terus meningkatkan sopan santun. Nah, sopan santunnya S besar, kemudian sopannya S-nya besar, santun juga S besar. Kemudian etika E-nya juga huruf besar, perilaku B-nya huruf besar, baik B-nya huruf besar. Nah, itu harusnya huruf kecil semua kepada guru. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau penyebutan jabatan itu kalau tidak diikuti nama orang menggunakan huruf kecil. Nah, itu warga, sekolah, ini huruf besar. Kemudian teman, T-nya huruf besar, dan pergaulan, P-nya huruf besar. Nah, ini hanya paragraf ini saja yang saya ketahui banyak menggunakan huruf besar. Itu seharusnya nanti dibayar itu. Ya, cuma itu saja. Namun yang semuanya itu sudah baik kata bahasa. Ya, tepuk tangan untuk tadi kan bedanya tablik atau mirror. Sekarang saya tanya, bedanya tablik sama mirror kan? Yang menjelaskan itu kan bahasa apa?
apa itu namanya? Dani, ya. Bedanya apa tuh? Antara balik dan mirror. Oh, ada peradaban mirror. Oke, sekarang dibalik. Kalau dibalik itu Rusak. Kalau ke depan itu berarti maju. Iya. Betul ya. Nah. Berarti kalimatnya maju ke depan. Nah, Nggak efektif. Terus maju ke depan. jadi tadi kamu bilang mirror atau ini kata yang berbeda. Meskipun di bahasa Indonesia kan dicerminkan, ya itu beda dengan dibalik. Iya kan? Kalau dibalik dalam konteks sidang tadi bisa mengaplikasikannya di rutin diputar, iya kan? Tapi kalau kamu cerminkan, kamu mirror, gak kebocor, tidak terbaca, maka seperti tulisan ambulan yang kamu lihat dari ya, mirror, ya. Terus tambahkan lagi sebelum penutupan. Lagi-lagi saya lihat di bagian cover belakang. Ayo, buka cover belakang. Nah, terjadi kembali kelas 1 lagi, kita belajar di mana yuk? Kita revisi. Paling enggak kamu bisa menjadikan biasanya kan nanti akan menjadikan tolak ukur. Teman-temanku ada yang nggak revisi bagian 2, ya kan? Temanku ada yang nggak revisi bagian 2. Berarti bagaimana? Lihat dong seperti apa, paling enggak menjadi sebuah tolak ukur seperti apa, ya. Tapi tidak harus dijadikan sebuah desain yang sama, status desain disamakan, gitu. Cari kreativitas yang lain, paling enggak kamu bisa merasakan kualitasnya seperti itu, ya. Antara depan dan belakang jauh banget, ya. Ini semester 1 sih akan barusan mengerti cropping, ya, cropping, tempel, ya, pelajaran menempel. Nah, jadi saya minta revisi bagian cover juga. Deadline, ya, kota hari Jumat harus sudah ya. Yes, itu aja dari saya. Ya. Apa tuh? Nanti jangan lupa bilang cakep. Habis pantun nyanyi ya? Nyanyi. Aku gak receh ya, gak boleh. Anak kecil ketawa cekikikan. Cakep. Habis ketawa, lapar pengen makan. Cakep. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan.